Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan aku Sri Firmayola yang ranca bana. Nah, di video aku kali ini aku mau sedikit bercerita ke kalian bahwa sosiologi itu santuy apa enggak sih gitu. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, langsung saja kita mulai. Banyak orang yang bilang kalau jurusan sosiologi itu santuy banget gitu kan. Aku sendiri pribadi juga merasa jurusan itu, sebelum aku masuk jurusan sosiologi, aku merasa itu tuh jurusan santuy. Nggak perlulah kita belajar kali, nggak ada hitung-hitungan gitu. Tapi ketika aku masuk ke jurusan itu, aku sedikit kaget gitu. Kenapa? Karena yang dibahas itu bukan hanya sosiologi secara garis besar. Ketika kita di SMA kan hanya secara garis besar saja, tetapi ketika di kuliah semuanya itu dibahas. Apalagi para ahlinya. Ketika kita mau belajar sosiologi, kita harus belajar pengantarnya dulu. Jadi ketika di kuliah sosiologi itu bukunya itu banyak banget dan tebal banget, dengan tulisan yang kecil-kecil banget. Ketika kita semester 1 ada 8 mata kuliah yang akan kita pelajari. Nah, untuk mata kuliah yang pertama di sosiologi itu ketika semester 1 yaitu filsafat ilmu. Filsafat ilmu ini susah banget guys, sumpah. Aku sampai sekarang nggak ngerti gimana cara mempelajari filsafat itu, gimana cara memahaminya, nggak ngerti sama sekali. Dan aku bersyukur aja gitu, dosennya juga baik gitu. Jadi waktu ujian dikasihlah ujiannya itu cuman take home gitu. Jadi aku sedikit lega untuk pelajaran filsafat ilmu ini. Selanjutnya yaitu pelajarannya sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia ini kita mempelajari tentang politik gitu. Jadi walaupun kita anak sosiologi, kita juga belajar politiknya. Jadi jangan anggap sosiologi ini santuy gitu. Kita juga belajar politik, juga memahami bagaimana politik di Indonesia gitu. Kita harus belajar dari awal, dari masa masa apa sih namanya itu yang pertama kali ya, Orde Lama ya. Ya, kita pelajari tentang politik pada masa Orde Lama sampai sekarang. Nah, untuk mata kuliah selanjutnya itu mata kuliah pengantar sosiologi. Di pengantar sosiologi ini kita mempelajari sosiologi dari kulit-kulitnya dulu gitu. Siapa para ahlinya, siapa yang menciptakan teori ini, teori itu. Jadi sebelum kita mempelajari lebih dalam, kita harus mempelajari pengantarnya dulu. Selanjutnya itu ada pendidikan agama, tergantung agama kita apa. Misalnya agama Islam, ada juga pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen gitu. Jadi dibagi gitu kelasnya. Jadi setiap agama ada juga mata kuliahnya gitu untuk semester 1 ini. Tapi cuma untuk semester 1 aja mata kuliahnya, nggak ada di semester-semester berikutnya nggak ada. Nah, untuk mata kuliah selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Walaupun kita anak sosiologi, bahasa Indonesia ini juga wajib loh. Soalnya ketika kita menyusun skripsi, maka kita memerlukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada saat itu ada juga pembelajaran titik komanya gitu. Soalnya walaupun kita mahasiswa, pasti ada juga yang salah dalam penggunaan titik dan koma lah, apa gitu. Jadi sampai sekarang kita harus mempelajari bahasa Indonesia gitu. Walaupun kita sudah kuliah, bahasa Indonesia itu penting juga gitu. Nah, untuk mata kuliah selanjutnya yaitu mata kuliah bahasa Inggris. Aku sih menyukai bahasa Inggris, walaupun aku nggak ahli dalam bahasa Inggris, tapi aku menyukai. Kenapa? Karena kan kita ingin keluar negeri gitu misalnya, jadi kita harus pandai bahasa Inggris. Ya walaupun bahasa Inggrisku nggak lancar gitu, tapi aku suka intinya dengan bahasa Inggris. Nah, untuk mata kuliah selanjutnya di semester 1 ini yaitu etika. Walaupun kita udah kuliah, tapi etika kita juga harus diatur gitu. Bagaimana etika sebagai mahasiswa, etika dosen gitu, etika kita di kampus. Pokoknya etika itu harus dipelajari gitu, karena itu juga mempersiapkan kita ketika kita ingin bekerja. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, Pancasila, dan anti korupsi. Aku suka sih pembelajaran ini. Kenapa? Karena kayak ya emang pelajaran PKN gitu. Jadi pembelajaran PKN itu kan hampir sama aja dari SMP sampai kuliah ini hampir sama saja. Jadi kita adalah bekal kita dari SMP itu
sampai kuliah ada bekal kita dalam pelajaran PKN ini. Nah, itu sosiologi dari pandangan mata kuliahnya. Selanjutnya aku mau cerita bagaimana sih rasanya jadi anak sosiologi. Aku merasakan jadi anak sosiologi itu menyenangkan sekali. Aku merasa mereka itu kompak gitu, ada beragam suku, beragam agama, dan beragam orang dari berbagai wilayah. Aku mengenal mereka gitu. Jadi mereka itu baik banget gitu. Jadi mereka juga mempunyai solidaritas yang tinggi banget, toleransinya itu tinggi banget juga gitu. Kalau ada aja misalnya perayaan, pasti mereka mengucapkan juga antar sesama. Jadi toleransi mereka itu tinggi banget sebagai anak sosiologi. Nah, ketika kuliah daring ini, mereka semakin kompak gitu, terasa banget kekompakannya. Ketika salah satu dari mereka nggak ikut absen gitu, pasti menghubungi, pasti menelpon satu sama lain agar menyuruh yang nggak absen ini untuk absen gitu. Absen lah kalian gitu. Jadi kompak banget gitu anak sosiologi itu. Namanya juga sosial, jadi jiwa sosialnya tinggi banget. Nah, untuk sosiologi USU ada ada slogan gitu namanya sosiologi 3 tas, teratas, berkualitas, berintegritas gitu ya, slogannya harus diingat nih buat mahasiswa baru. Nah, untuk aku sendiri yang aku suka dari sosiologi waktu semester 1 itu ujiannya itu banyak take home gitu. Jadi aku nggak apalah, susah lah ngafal-ngafal gitu. Karena aku susah banget untuk ngafal, untuk masuk kotak ini susah kali. Jadi aku pribadi dengan amat sangat senang dengan ujian take home. Bagaimana dengan kalian? Pasti kalian juga senang kan? Jujur aja lah kalian. Jadi intinya sosiologi di SMA dengan sosiologi di kuliah, apalagi sosiologi murni, itu berbeda banget gitu. Kita nggak sesantuy yang di SMA. Ketika di SMA bolehlah, enak ya sosiologi ini kayak gini, cuman belajar ini aja gitu. Kita cuman memahami masyarakat, nggak sedikit itu Ferguson, nggak sedikit itu. Jadi kita harus mempelajari para ahlinya juga yang ribet banget gitu. Tapi kalian nggak usah takut, semuanya hadapi dengan tenang dan damai. Nah, sekian dulu suka duka aku menjadi anak sosiologi. Selamat datang buat mahasiswa baru sosiologi. Semoga kalian menyenangi sosiologi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya ya. 2 kali aku ngomong ini nggak apa-apa lah. Intinya kalian harus subscribe ya guys. Kalian komen di bawah juga video apa lagi yang mau aku buat. Terima kasih, dadah.